Shalom, Horas, dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini. Kini persiapan apakah yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini untuk melakukan aktivitas kita? Persiapan yang kita lakukan adalah merupakan gambaran kesungguhan hati dan kewaspadaan dan aktivasi sesuatu yang akan terjadi. Jika dalam aktivitas sehari-hari kita melakukan persiapan dan kewaspadaan yang maksimal, kini bagaimana dengan iman serta keselamatan yang telah kita terima? Persiapan apa yang telah kita lakukan agar keselamatan itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita? Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Tuhan memberkati kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, sehingga boleh bangun dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu akan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya, karena dengan firman-Mu kami akan kuat dan dapat melaksanakan tugas-tugas pada hari ini. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus segala kekurangannya dan ketidakmampuan hamba-Mu ini di bawah kaki salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikian bunyinya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats ini merupakan surat umum yang pertama yang dituliskan Rasul Yohanes, tepatnya di kota Efesus pada saat itu, sekitar 90 tahun sebelum Masehi, yang penulisannya bergaya penguatan dan instruksi supaya hiduplah yang benar dan saling mengasihi.
Untuk memperlengkapi daripada ayat ini, kami coba mengangkat ayat sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seseorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia di sini sebagai pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Konteks perdamaian di dalam bahasa Batak pardengganon. Untuk memperoleh dan mempermudah pemahaman kita terkait pendamaian dan pardengganan, kita coba melihat ke belakang tentang kehidupan nenek moyang kita orang Batak pada zaman dahulu, yang dikatakan Oputa Najulu dapat mewujudkan pendamaian, damai, pardengganan di banyak persoalan hidup di kampung kita. Melalui janji atau badan yang dinyatakan di dalam bahasa Batak, perkara sebelum kekristenan ada di tanah Batak, dan itu semua ditaati oleh penghuni kampung. Secara pardengganon, secara damai sejahtera mereka, segala hukum dan peraturan di kampung itu secara rendah hati semua mengikutinya. Terlebih dari situlah yang kita lihat dalam nats ini, di mana peran Yesus Kristus dalam hidup kita sampai sekarang ini. Konsep pendamaian yang biasa kita jumpai seperti yang diutarakan para orang pintar mengatakan win-win solution. Sama-sama menang dan sama-sama rugi. Tidak ada selamanya yang menang. Harus kita menahan diri, menyangkal diri, dan itu juga yang dikerjakan para nenek moyang kita dulu, sehingga pendamaian dan pardengganon itu terwujud di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes ini pada nats ini menyampaikan lebih dalam dan lebih luas tentang bahwa kedatangan Kristus bukan hanya untuk diri kita semata, melainkan untuk seluruh dunia, dan Dia juga pendamai bagi kita dengan Allah. Ketiga dimensi ini merupakan wujud keberadaan Yesus, sehingga kita layak di hadapan Allah yang menebus dosa kita dan dosa dunia. Oleh sebab itu, nats ini mengajari kita supaya jangan berbuat dosa, karena itulah yang tidak dikehendaki Bapa kita di surga. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudaraku,
Dari mana kita dapat dan tahu dosa kita telah dihapus? Dan pertanyaan yang kedua, dari mana kita kenal Kristus yang melepaskan kita dari dosa? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan, dalam nats ini ada 3 gambaran pokok yang perlu kita lihat. 3 gambaran manusia yang sudah mengenal akan Kristus Yesus. Yang pertama, tunduk pada hukum dan aturan. Dan yang kedua, melakukan firman-Nya. Dan yang ketiga, berperilaku sebagai perilaku Kristus Yesus. Ketiga gambaran di atas menjadi dasar hidup kita yang tidak dapat dipisahkan, karena ketiga-tiganya menunjukkan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah menerima penghapusan dosa dari Tuhan, itulah orang yang sudah merasakan kasih Allah, bukan karena kekuatan, kepintaran, kemampuan, melainkan hanya dengan kasih Allah semata. Radikalisasi perilaku Kristus menjadi perilaku mengedepankan keberadaan dimulai dari diri dan hati yang paling dalam. Oleh sebab itu, menjadi penting pemahaman dan pembelajaran hukum Taurat dan firman Allah dari segi kehidupan kita bersama. Oleh sebab itu, alangkah baiknya firman Tuhan itu ditanamkan sedini mungkin dalam kehidupan kita. Seperti kita menanamkan firman Tuhan sejak anak-anak kita masih kecil. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan, sangat penting bahwa firman Allah yang kita pahami dan kita pelajari sejak kecil dengan pertama menyampaikan, mengajari firman Tuhan sejak usia dini. Yang kedua, kita harus meneladani perilaku Kristus dengan disiplin, mengosongkan diri, melayani, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ikut ajaran Tuhan Allah sampai pada ujung kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, firman ini sudah sangat-sangat jelas mengajak kita agar kita taat dan patuh, mempelajari, meneladani akan hidup Kristus
sebagai Tuhan yang telah mengorbankan dirinya, yang telah menyerahkan nafasnya di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubazir, bahwa kita akan selalu bersiap dan menyerahkan diri, meneladani dan ikut ajarannya sampai pada kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini. Semoga Tuhan memberkati dan Tuhan mengajari kita di dalam memahami firman sebagai landasan hidup kita untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita di waktu-waktu yang akan kita bertempuh sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menolong dan menguatkan serta mempersenjatai kami di dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Karena anugerah yang begitu besar dari Tuhan dan berkat yang begitu kami rasakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga pada pagi hari ini, biarlah anugerah dan berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah menguatkan hati kami, supaya kami tidak merasa takut dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.